apa yang terjadi itu musibah, tapi banyak banget pelajarannya. Dan gak bikin aku nutup hati atau trauma gitu, karena justru ini jalan untuk aku menemukan yang tepat, menemukan yang lebih baik gitu. Itu sih yang aku ambil poinnya di situ. Oke. Wow, kalau aku jadi kamu mungkin kayak aku harus belajar bertahun-tahun dulu untuk belajar. Aku paling susah emang membuka hati, tapi ya jadi teman-teman itu titik tangguh yang aku bilang ya dari seorang Janti. Kenapa aku tertarik banget Janti ada di podcast Taksu sekarang, karena dia punya cerita, dia punya perjalanan yang unik, yang spesial, dan dia bisa menyelesaikannya gitu. Kamu bisa menyelesaikannya, Janti bahkan bisa menetralisir traumanya dengan cepat dan menjadikan mengambil hikmah pasti dari semua kejadian. Intinya sekarang aku lihat Janti udah jauh lebih tangguh. Karena dulu juga padahal Janti udah narot gitu, tapi ya kita masih suka gitu ya. Kayak tiba-tiba kayak, "Bun, tolong dong, ini aku juga kadang-kadang gitu Kak, tolong dong." Gitu. Oke. Mungkin kamu bisa kasih tahu teman-teman yang jadi mereka harus cari kamu di mana? Di YouTube, Instagram, atau? YouTube. Aku lebih prefer YouTube. Aku ada YouTube Gentle Tarot Indonesia. Aku sering posting di situ. Tapi belakangan 2 bulan ini aku belum posting konten baru. Soon. Tapi bisa lihat di situ aku bikin fun pick a card reading. Terus juga di situ aku taruh kontak kalau mau personal reading gitu. Oke, apa tadi namanya? Gentle Tarot Indonesia. Gentle Tarot Indonesia, ya bisa di subscribe dan di like, share, komen untuk mensupport Janti. Aku sih udah cek kontennya unik-unik, kalian harus banget tahu. Dan kalau untuk mau personal tarot udah ada kontaknya di sana, jadi kamu tinggal cek aja dulu YouTube-nya gitu. Oke. Dan entar sebentar akan ada sesi, aku udah open Q&A di Instagram dan udah ada pertanyaan yang masuk, nanti akan dijawab dengan Janti. Tapi sebelum itu nih, aku pengen tahu di Janti yang sekarang, yang sudah baik, yang sudah stabil, yang sudah lebih tangguh daripada dulu, apa yang pengen kamu ucapin untuk Janti yang dulu yang gitu? Aku tuh pengen bilang kalau gak semua yang kamu ingin tuh bisa berjalan mulus, gak semua yang kamu ingin tuh bisa tercapai gitu. Apa yang terjadi sekarang tuh semua unexpected, tapi aku mau bilang ke Janti yang dulu, kamu bisa melalui semuanya, itu aja. Dan benar, kamu sudah bisa melalui. Wow, gila sih. Jadi gitu teman-teman, untuk menjadi tangguh kita juga kadang-kadang perlu komunikasi sama diri kita. Kita harus tahu titik permasalahan kita gitu ya. Kita harus tahu di mana sih kita bermasalah. Kalau aku pribadi juga dulu punya masalah terbesarku adalah trauma gitu. Jadi kayak untuk bangkit aku perbaiki dulu traumaku. Aku kayak mampir dulu ketika yang saat saat terpuruk gitu. Aku temui Tika yang dulu, aku ajak ngomong. Jadi itu salah satu komunikasi membonding dengan bawah sadar kita harus tahu yang mana bermasalah. Dan teman-teman, semua orang bisa jadi tangguh. Menurutmu setuju nggak itu? Setuju. Semua orang bisa jadi tangguh kan. Cuman ya kita hanya perlu menemukan cara untuk kesana kayak gitu. Oke, ini udah aku cek ya untuk pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke IG. Ini ya dari Puni, Mbak Puni. Pernah nggak sih ngerasain down banget dan gimana caranya buat move on lagi? Oke, tadi udah dijawab sih, tapi mungkin bisa kasih sedikit poin-poin penting. Kalau down kayak semua orang pernah down gitu, tapi pasti. Cara bangkit mungkin yang kesannya simple tapi juga ngena gitu, gimana? Misalnya contohnya bangkit dari putus dari pacar misalnya ya. Kalau aku sih lebih baik pikirin gimana sih saat kamu belum sama pacar kamu itu, kamu bahagia atau enggak. Kalau kamu bahagia ya kamu ingat aja kamu yang dulu tuh bahagia, jadi kenapa kamu harus sedih tanpa dia gitu. Terus selebihnya ya gimana caranya bangkit dari masalah apapun ya. Menurut aku sih
harus surround yourself with positive people gitu. Jadi kayak teman-teman sama keluarga yang emang support kayak gitu. Oke, intinya di dukungan. Kalau kamu mau bangkit lagi, kamu mau move on lagi, kamu harus cari dukungan dan itu vibrasinya yang positif. Nah, kalau cari dukungannya di negatif ya gimana kita bisa bangkit kan? Bisa. Oke. Ini dari Kurniawan Adiputra. Apa yang membuat kalian tarot reader nyaman menjalankan pekerjaan kalian? Kalau dari Genti apa yang buat nyaman sih? Kok kayak padahal kita udah tahu ya kita jadi tong sampah buat orang, tapi kok kita bisa nyaman? Gitu gimana? Karena aku mau balik lagi ngomongin soal healing sih kalau soal ini, karena masa sih kita nggak seneng bisa bantu pecahin masalah orang, masa sih kita nggak seneng bisa bantu cari solusi untuk masalah orang. Kalau itu sih itu buat aku kepuasan batin, terus juga healing juga, jadi aku nyaman banget di situ. Mau ada masalah nggak ada masalah, kita bisa bantu orang tuh bikin hati tuh penuh gitu loh, seneng gitu. Pernah nggak sih berpikir bahwa kamu tuh kayak pas life kamu tuh sebenarnya juga udah punya tugas kayak gini gitu, makanya kita kayak nggak bisa lari gitu? Iya, aku ngerasa kayak gitu. Kayaknya emang di past life juga aku melakukan hal semacam ini, tapi mungkin sarananya berbeda, tapi intinya ya kayak tugas hidupnya kayak gitu. Iya, ngerasa kayak gitu. Jadi kenyamanan untuk tarot reader nih ya, karena kadang-kadang juga aku tanya sama tarot reader, pernah nggak sih kayak merasa nggak nyaman, pernah nggak sih kayak gini. Terus rata-rata jawabannya kayaknya memang itu sebuah tugas, sebuah hal yang nggak, walaupun kita capek tapi kita nggak bisa lari dari itu kan gitu. Ya, jadi itu yang buat kenyamanan, mungkin memang dari past life kita juga sudah didesain seperti ini gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Made Sasnita. Pernah nggak sih berpikir untuk berhenti menjadi tarot reader? Nggak pernah. Nggak pernah terbersit sama sekali untuk berhenti. Mungkin nanti berapa tahun lagi tuh mungkin frekuensi aku readingin orang lain, atau kayak aku nggak tahu ya kalau aku bikin fun tarot reading di YouTube itu akan sampai kapan, tapi ya kayak gitu sih, frekuensi untuk readingin orang lain tuh mungkin nanti akan berkurang, tapi aku nggak akan bener-bener ninggalin total gitu, berhenti gitu, nggak sih, nggak kepikiran. Walaupun kayak pernah nggak sih ngalamin kayak hal paling menjengkelkan sama klien, kayak bikin kita nguras emosi gitu? Aduh, sering banget yang pertanyaan-pertanyaan like apa? Kayak yang nggak mungkin kita jawab gitu loh, yang kapan aku mati kak gitu. Iya, kayak kapan mati, akankah aku terkena COVID, yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak ngerti. Iya, sampai kayak gitu. Terus emang gimana caranya, maksudnya? Iya, kalau sampai ada yang nanya kayak gitu, aku cuma bisa bilang ya kalau mau tahu kamu kena COVID atau enggak, tes swab, rapid. Kamu nggak tanya sama tarot itu, kamu nggak nanya sama kartu. Itu kan kesehatan ya kan. Bener guys, jadi kamu tuh harus tahu ya, Kak, tarot reader tuh juga manusia, punya kapasitas untuk menjawab gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan kena COVID atau enggak, kayak kapan mati itu jangan tanya di tarot reader gitu. Oke, jadi itu pertanyaan. Semoga kalian, by the way makasih udah tanya untuk Mbak Puni, untuk si Kurniawan Adiputra dan Made Sasnita, terima kasih udah berpartisipasi, udah dijawab ya, semoga puas. Dan selanjutnya ini yang paling asik dan pastinya paling ditunggu nih. Jadi sekarang Janti akan menjawab pertanyaannya melalui kartu tarot ya, membaca. Jadi ini pertanyaannya aku udah cari sedikit aja. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pratnyantari. Bagaimana keuangannya Pratnyantari tahun ini? Keuangan lagi nih. Kenapa sih pada tanya keuangan? Kayak karena lagi pandemi ya. Orang-orang pada panik mikir soal keuangan. Kartunya Queen of Swords dan The Magician. Terbalik, The Magician. Magiciannya posisinya terbalik. Gimana itu? Masih harus banyak mengeluarkan strategi dan usaha agar keuangannya bisa membaik. Tapi aku lihat di akhir tahun semua nanti akan ada hasilnya. Akhir tahun.
Oke, jadi sekarang bulan apa? September, Oktober, November. Ya 3 bulan lagi masih harus bertahan, masih harus kayak menerima kali ya gitu kita. Dan konsisten juga. Jadi apapun misalnya yang Pranyantari itu lakukan, ya udah konsisten aja dulu gitu. Jangan kayak cepet nyerah, di belum aja jalan udah nyerah tuh. Jadi tetap konsisten. Oke, semoga itu jawabannya tadi ya Pranyantari. Thank you sudah bertanya. Ya selanjutnya Arista Dewi. Mau tanya karir saya ke depannya gimana Kak? Makasih. Oke, sama-sama. Dijawab sekarang sama Janti. Kartunya sama lagi yang keluar. Oke, The Magician lagi nih. Wah, 3 kartu untuk Arista Dewi. Ada Queen of Swords, The Magician, dan Ace of Wands. Kalau yang kulihat di sini karir kamu di awal tahun 2021 nanti akan ada hal yang baru. Bisa jadi kenaikan jabatan, kenaikan gaji, pokoknya hal yang baru dan positif. Jadi harus bersiap untuk menerima. Itu jadi dari sekarang mempersiapkan, tingkatkan kualitas diri, tingkatkan nilai diri. Udah kalau misalnya emang harus melakukan jangan menunda, karena itu sih kayaknya yang paling penting. Itu ya Arista Dewi untuk karirnya, karir kedepannya udah dijawab. Dan selanjutnya ini dari Bayu Swiyarta. Kok kayak aku tahu ya orang ini, Bayu Swiyarta ini. Kak, saya mau tanya tentang karir dan kehidupan asmara. Ini mau dijawab keduanya tuh satu, kamu pilih yang mana? Asmara aja. Soalnya kita dari tadi udah baca karir. Oh iya benar, Bayu Swiyarta. Kehidupan asmara. Kayak dia jomblo sih, nggak punya pacar dia. Terus habis potong rambut gitu dengan model rambutnya. Dari yang ada rambutnya jadi botak. Oke, The Universe dan Six of Wands. Wow. Di sini aku lihat akan ada seseorang yang datang, sosok yang mungkin bukan tipenya siapa namanya Bayu. Secara fisik, tapi kualitas dirinya itu sangat mumpuni gitu. Benar-benar kayak perfect gitu. Amin. Aku orang yang paling keras bilang amin. Soalnya kayak udah risih aja lihat dia jomblo gitu. Bayu Swiyarta itu ya jawabannya. Thank you udah tanya. Dan untuk yang terakhir nih ada Komang Irma. Dia tanya, kemarin sempet tes terus gagal, padahal naruh harapan sih di sana. Belum saatnya atau bukan untuk dia gitu. Oke. Jadi tentang apa ya tes? Aku sih nggak tahu tesnya apa. Jadi dia kayak mungkin coba aja kali ya, karena dia tidak menjelaskan tesnya apa. Oh ya, Komang Irma, kamu tidak menjelaskan tesmu apa. Jadi jawabannya universal, global aja. Oke, yang kulihat. Oke, kartunya The Chariot, dan Six of Pentacles. Terbalik dua-duanya. Jadi kalau buat aku ini bukan belum saatnya, tapi memang bukan buat dia. Rezekinya nggak di sini, jodohnya nggak di sini. Itu yang aku lihat. Oke, Komang Irma, ini jawabannya mungkin cukup menyakitkan terlihat. Tapi mungkin ya nggak tahu ya, kita kalau kita udah nerima penyelamatan semesta pasti ada gitu. Kamu akan ditunjukkan untuk ke jalan yang lain. Menurutku sih apapun sih sebenarnya kita nggak harus belajar menurunkan ekspektasi gitu biar nggak sakit hati nanti. Jadi itu ya Komang Irma, terima kasih buat teman-teman yang sudah tanya dan jawabannya sudah tadi dibukakan oleh Janti. Dan yang terakhir aku mau ingin Janti bilang sesuatu. Ada nggak pesan-pesan buat orang-orang di sana, yang orang-orang di luar sana, teman-teman kita, sahabat terkasih kita yang mungkin saat ini sedang mengusahakan ketangguhannya,
mungkin sedang berjuang untuk menjadi lebih tangguh, kamu mau bilang apa? Buat yang sedang menjalankan masalah, sedang terpuruk dan sedang berusaha untuk bangkit, sebenarnya apa ya yang mau aku bilang, itu semua akan lewat. One day kamu bakal lihat ke belakang dan kayak gak nyangka itu semua udah kamu lewatin gitu. Dan aku percaya bahwa semesta itu, atau Tuhan ya, tergantung percayanya gimana, memberikan setiap individu itu masalah, tapi juga pasti diberikan solusi dan juga ketangguhan sesuai porsinya sendiri. Cuman perlu mencari gimana caranya agar tangguh dan niat untuk mampu melewati gitu. Ya, jadi intinya buat teman-teman yang sedang dalam proses menuju tangguh, tetap cari jalurnya, tetap temukan. Kalian hanya perlu menemukan, intinya gitu aja. Bener. Dan menerima porsi yang sudah disediakan. Jangan minta lebih, jangan juga mengurang-ngurangi porsi gitu, tetap harus pas. Wah, terima kasih banget Yanti. Sama-sama. Obrolanmu hari ini cukup membuat selalu ya, kamu tuh sebenarnya selalu menginspirasiku sih. Jadi kayak ngeliat perjalananmu tuh, lumayan. Terima kasih udah mau mampir ke podcast Taksu. Sama-sama. Tetap semangat. Selalu bahagia. Salam juga buat bunda, buat ayah, buat adik-adik dan Luma. Dan aku doain kamu cepat ketemu yang baru. Amin. Iya. Dan teman-teman, itu tadi ya podcast Taksu yang sudah membahas, sudah mengulas tentang menjadi tangguh. Semoga teman-teman juga semoga Janti itu menjadi perwakilan ya yang yang bisa resonate sama yang kalian hadapi sekarang. Itu tetaplah menjadi tangguh. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa di-share podcast ini. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Salam bahagia. Bye.